Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dalam daring tematik dengan materi tema 6 subtema 2, hebatnya cita-citaku. Anak-anak, puisi merupakan sebuah karya sastra berwujud tulisan yang di dalamnya terkandung irama, rima, ritme, dan lirik dalam setiap baitnya. Puisi dibagi menjadi dua jenis, puisi lama dan puisi baru. Unsur puisi berdasarkan strukturnya dibagi menjadi dua, struktur batin dan struktur fisik. Struktur fisik puisi disebut juga dengan metode penyampaian hakikat suatu puisi, meliputi 1. Perwajahan puisi atau tipografi. Tipografi merupakan bentuk format suatu puisi, seperti pengaturan baris, tepi kanan dan kiri, hingga halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Yang kedua, diksi merupakan pemilihan kata. 3. Imaji, susunan kata dalam puisi yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi sang penyair. 4. Konkret, kata yang dapat ditangkap dengan indera. 5. Gaya bahasa, penggunaan bahasa yang mampu menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi. 6. Rima atau irama, persamaan bunyi di awal, tengah maupun akhir puisi. Bentuk rima antara lain 1. Onomatope, merupakan tiruan terhadap suatu bunyi, misalkan eng yang mengandung efek magis. Yang B, bentuk intern pola bunyi, yaitu aliterasi, asonansi, persamaan bunyi, persamaan akhir, persamaan awal, sajak berselang, dan lain-lain. Yang ketiga, C, pengulangan kata, penentuan tinggi rendah, panjang pendek, keras lemah suatu bunyi. Anak-anak, adakah di antara kalian yang berkeinginan menjadi seorang pekerja seni? Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di bidang kesenian. Contohnya, para penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap. Anak-anak, Indonesia adalah negara yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun memiliki perbedaan, tetapi tetap satu jua. Seperti yang dikatakan Presiden Soekarno, kebhinekaan bukan jadi penyebab kita terbelah atau bahkan terpecah, melainkan menjadi alasan kuat untuk kita bersatu. Anak-anak, menjadi arsitek merupakan cita-cita yang baik. Arsitek adalah seorang yang ahli dalam bidang desain bangunan. Berikut beberapa karya arsitek Indonesia. Yang pertama, Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal merupakan salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara. Perancangnya ini adalah Frederick yang beragama Kristen. Yang kedua, Jembatan Lengkung Kuningan. Jembatan Lengkung Kuningan ini arsiteknya adalah Arvilla Deli Triana, seorang insinyur lokal yang merancang jembatan Lengkung Petang panjang ruas Kuningan pada lintas raya terpadu. 3. Museum Tsunami Aceh. Arsiteknya adalah Ridwan Kamil yang sekarang menjadi Gubernur Jawa Barat. Beberapa hal penting dalam membaca puisi. Yang pertama, irama dan rima. Artinya, dalam membaca jangan terlalu cepat atau terlalu lambat. 2. Kejelasan suara atau artikulasi. Artinya, suaranya harus jelas. 3. Mimik wajah atau ekspresi. Artinya, ekspresi wajah harus menyesuaikan isi puisi. Yang keempat, pernapasan. Artinya, pernafasannya harus diatur dan jangan tergesa-gesa. Cara menulis puisi. Yang pertama, perhatikan diksi. Diksi yaitu pilihan kata yang digunakan penyair. 2. Daya bayang, kemampuan melihat, mendengar, dan merasakan isi puisi. 3. Gaya bahasa, cara yang dipergunakan oleh penyair untuk membangkitkan dan menciptakan daya bayang. 4. Rima, persamaan bunyi. 5. Kata-kata konkret, kata-kata yang sebenarnya sesuai dengan kamus.
Unsur pembentuk puisi terdiri atas unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik meliputi diksi atau pilihan kata, pengimajian atau pengembangan suasana, kata yang konkret atau kata yang menyarankan arti menyeluruh, dan majas atau bahasa kias. Sedangkan unsur batin puisi meliputi tema atau pokok permasalahan, rasa, sikap penyair terhadap pembaca, nada, sikap penyair terhadap pembaca, dan amanat. Anak-anak, berikut adalah contoh keberagaman makanan khas daerah di Indonesia. Yang pertama, nasi liwet Surakarta merupakan makanan khas kota Surakarta dan merupakan kuliner asli daerah Bagi, Kabupaten Sukoharjo. 2. Mie Koba Bangka Belitung merupakan khas Bangka Belitung. 3. Timpan Aceh merupakan makanan khas Aceh. 4. Kue ranggi merupakan panganan khas Betawi. Anak-anak, demikian materi kita hari ini, semoga bisa bermanfaat. Tugasnya silahkan dibuka LKS-nya tematik tema 6, subtema 2, dibuka latihan uji subtema 2, dikerjakan PKN dan Bahasa Indonesia. Semoga anak-anak tetap semangat. Buria akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.